Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita kembali bisa berjumpa dalam majlis ilmu, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang dicintai oleh para malaikat Allah sehingga mereka mendoakan rahmat dan maghfirah untuk siapapun bagi yang menghadirinya. Amal soleh berupa hadir dalam majlis ilmu hendaknya terus-menerus kita jaga, karena ini adalah salah satu ikhtiar kita dalam memberikan motivasi supaya kita selalu ingat akan kampung yang abadi, yaitu akhirat nanti. Karena dengan majlis ilmu kita akan mengerti mana ilmu-ilmu yang bermanfaat, mana amal-amal yang akan melahirkan pahala, mana segala perbuatan dan perkataan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan terkait tentang pembagian aurat. Aurat di dalam solat maknanya adalah segala sesuatu yang wajib ditutup. Kemudian pengertian aurat di luar solat adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilihat. Di dalam solat ya, ada aurat masing-masing orang. Masing-masing orang memiliki aurat yang hukumnya atau batasannya berbeda dengan orang yang lain. Misalnya aurat seorang laki-laki di hadapan laki-laki ataupun seorang wanita, ketika di dalam solat maka dia harus menutup minimal adalah antara pusar sampai lututnya. Dan aurat seorang wanita di dalam solat, ya, contohnya adalah seperti mereka harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Pembahasan ini sudah kita sampaikan pada 2 pekan yang lalu. Kemudian pada malam yang mulia ini kita lanjutkan tentang faslun arkanus sholati 17. Rukun-rukun solat itu jumlahnya ada 17. Ya, rukun adalah sesuatu yang jika ditinggalkan maka ibadah tersebut dianggap tidak ada. Satu dari rukun ditinggalkan atau melakukannya dengan tidak sempurna, maka seseorang itu dianggap tidak melakukan suatu ibadah tersebut. Maka 17 rukun ini hendaknya dipastikan kita lakukan dan kita ucapkan dengan sesempurna mungkin dengan melihat dalil-dalil apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang jumlah rukun ini, antara satu kitab dengan kitab yang lain kadangkala berbeda. Khususnya di dalam mazhab Asy-Syafi'i ada perbedaan di antaranya di dalam kebanyakan dari kitab seperti di dalam kitab Ar-Rawdah, Al-Mu'tamad dan juga Al-Minhaj, Al-Muharrar
Ya. Ini jumlahnya 13. Ya maaf ya, dalam Mu'tamad ya. Dalam Minhaj dan Muharrar dan kebanyakan kitab jumlahnya ada 13. Sementara yang kita sebut di dalam kitab Safinah ini jumlahnya disebut adalah 17. Kenapa? Karena ada 4 rukun yang di dalam kitab yang lain tidak dianggap rukun, tapi dia ikutan dari rukun yang lain, yaitu tumakninah. Ya. Tumakninah ini menjadi nomor tersendiri di dalam kitab ini, dan di dalam kitab yang lain tumakninah bukan nomor tersendiri, tapi dia bisa dikatakan misalnya tambahan dari rukun yang ada. Misal mudahnya seperti ini. Ketika di dalam kitab ini menyebut bahwa ruku' adalah rukunnya salat. Kemudian tumakninah di dalam ruku' juga rukunnya salat. Itu nomor sendiri. Misalnya nomor 2 ruku'. Nomor 3 tumakninah ketika ruku'. Sehingga menjadi 2 nomor. Tapi di dalam kitab yang lain itu dijadikan 1 nomor. Ya. Ruku' di dalam salat dan wajib tumakninah di dalamnya menjadi 1 nomor. Nah, ini supaya Bapak Ibu tidak bingung. Nanti dianggap ada kontradiksi antara satu kitab dengan kitab yang lain. Padahal sama. Hanya penomorannya saja. Penomorannya yang di dalam kitab ini dirinci menjadi 2 nomor. Ya, tumakninah itu dijadikan nomor sendiri. Tapi di dalam kitab yang lain tumakninah itu bagian dari 4 rukun yang ada di dalam sholat. Apa saja rukun yang akan kita baca di dalam kitab ini? Yang pertama adalah an-niyatu. Rukun di dalam sholat yang pertama yaitu niat melakukan sholat tersebut di dalam hati. Maka tidak cukup seseorang hanya melafadzkan niat tanpa konsentrasinya hati. Dan sebaliknya juga, ya, seseorang tidak cukup dia langsung melaksanakan sholat tanpa melakukan niat. Jadi niat ini adalah sesuatu yang ada di dalam hati, di mana seseorang itu dia harus benar-benar konsentrasi, menyengaja ingin melakukan suatu sholat, dan sholat itu adalah sholat tertentu. Belum cukup seseorang itu dikatakan melakukan niat ketika dia hanya mengucapkan niat, tapi hatinya tidak nyambung dengan apa yang dia niatkan, atau dia tidak paham apa yang dia ucapkan dari lisannya. Semisal seseorang melafadzkan niat dengan mengatakan usolli sholatal maghribi salasa raka'atain, misalnya salasa raka'atan lillahi ta'ala. Misalnya dia mengatakan niat seperti itu, tapi dia tidak paham apa yang dia ucapkan dari lisannya. Maka ini belum disebut sebagai orang yang berniat di dalam sholat. Sebaliknya ada beberapa orang yang mereka tidak melafadzkan niat, tapi dia hadirkan niat di dalam hati. Dia benar-benar menyengaja, dia faham benar apa yang akan dia lakukan, yaitu dia melaksanakan sholat maghrib yang jumlahnya 3 rakaat yang hukumnya wajib lillahi ta'ala. Dia faham di dalam hatinya, menyengaja, maka dia sudah disebut sebagai orang yang telah menghadirkan niat di dalam sholatnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu benar-benar diperhatikan supaya sholat kita menjadi sah, yaitu kita benar-benar menghadirkan niat, menyengaja melakukan suatu sholat. Sholatnya itu hukumnya apa, dan sholat itu jenisnya atau namanya adalah sholat apa. Misalnya sholat maghrib, ya berarti kita niat sholat maghrib yang hukumnya wajib. Ya, minimal itu ya, niat sholat maghrib yang hukumnya wajib itu minimal ada kesengajaan dalam hati untuk melafadzkan itu dalam hatinya.
Bagaimana seseorang jika melafadzkan niat dan tidak sama dengan apa yang diniatkan di dalam hatinya? Jadi misalnya seseorang keliru melafadzkan niat, tapi niatnya di dalam hati sudah benar sholat itu. Misalnya dia sholat maghrib, dia salah. Nawaitu usolli sholat al-isya'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Padahal dia mau melaksanakan sholat maghrib, salah ucap melafadzkan niat sholat isya. Maka disebut sini wala yadur, tidak masalah. Ya. Karena yang dinilai adalah apa yang ada di dalam hati. Meskipun terlafadzkannya berbeda. Ini kadangkala juga sering terjadi di beberapa orang yang menyembelih hewan kurban dan salah ucap, ya, salah ucap nama atau salah baca nama orang yang berkurban. Nah, ini sah hukumnya sah. Misalnya hewan kurban itu nama miliknya Bapak Abdullah. Ternyata dia orang yang nyembelih ini salah ucap menjadi Abdillah misalnya. Nah, padahal itu miliknya Pak Abdullah atau disebut nama yang lain, tapi pada aslinya itu adalah miliknya Pak Abdullah, maka la yadur, tidak masalah. Kemudian juga seperti disebutkan di sini, orang mau melaksanakan sholat duhur tapi salah ucap dengan sholat asar. Jadi intinya yang dinilai itu adalah apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram. Kenapa disebut takbir al-ihram? Ihram itu kan artinya haram, ya, haram. Karena dia akan mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Ya. Dengan takbir ini seseorang itu akan diharamkan melakukan beberapa hal yang sebelumnya halal, yaitu seperti makan, minum, dan berbicara. Itu adalah 3 kegiatan yang halal sebelum sholat, ya, sebelum sholat makan, minum, berbicara itu adalah halal saja. Tapi ketika kita sudah membaca Allahu Akbar, ya, di dalam sholat, maka 3 hal ini menjadi haram. Tidak boleh seseorang makan ketika sholat, minum, dan berbicara ketika sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait membaca takbiratul ihram ini, maka hendaknya seseorang membaca lafdzul jalalah Allah dan ketambahan akbar, yaitu sifatnya Allah. Allah memiliki nama, Allah juga memiliki sifat. Ya, di antara sifatnya Allah adalah akbar, Allah yang maha besar. Maha besarnya Allah tidak sama seperti hamba-hambanya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang serupa dengannya. Ya, besarnya Allah itu seperti apa? Tinggal kita mengimani bahwa Allah adalah maha besar. Ya, Allah maha besar. Ya, besar kekuasaannya, besar zatnya, besar segalanya. Tidak ada yang lebih besar daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengimani sifat-sifat Allah ini, kalau dalam akidah itu banyak sekali firqah ya, yang salah dalam memahami. Ada yang memahami sifatnya Allah itu seperti sifatnya para hamba. Ini para kaum Mujassimah, dan ini adalah kaum yang sesat. Besarnya Allah itu berbeda dengan besarnya hamba-hambanya, besar dari makhluk-makhluknya. Kemudian juga ada yang memahami sifatnya Allah itu tidak bisa dipahami, ya, tidak ada maknanya. Ini juga kelompok yang sesat. Kenapa maknanya? Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dirinya adalah besar, ya pasti ada maknanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berfirman segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan tidak dipahami oleh hamba-hambanya. Pasti ada maknanya. Dan besarnya Allah, ya, adalah seperti apa yang dia gambarkan pada dirinya sendiri. Kemudian dalam masalah takbiratul ihram ini tidak boleh seseorang menambahi dengan lafaz yang lain. Misalnya, ya, Allahu Ar-Rahimu Akbar misalnya.
atau ketambahan lafaz-lafaz yang lain. Intinya di sini hanya ada dua lafaz, yaitu Allah dan Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, rukun yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, yaitu berdiri di dalam salat fardu. Ya. Rukun gerakan. Rukun gerakan. Kalau sebelumnya tadi adalah rukun bacaan, ya, takbiratul ihram adalah rukun bacaan. Yang ketiga ini rukun gerakan. Seseorang yang melaksanakan salat fardu dan dia mampu untuk berdiri, maka tidak sah dia melaksanakannya dengan duduk. Baik, salat fardu itu apa saja? Yaitu salat fardu, yaitu salat yang wajib dan juga salat yang dinazarkan. Ya, salat yang dinazarkan itu juga termasuk salat fardu atau salat yang wajib. Misalnya, saya kalau sembuh dari penyakit, saya nazar melaksanakan salat 2 rakaat. Maka ini hukumnya menjadi wajib. Seperti sholat 5 waktu, ya. Seperti sholat 5 waktu. Fardu juga di sini adalah fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, artinya seseorang ketika melaksanakan sholat fardu dan dia sehat, dia mampu untuk melaksanakannya, dia harus menegakkan punggungnya, dia harus meluruskan kakinya, tidak boleh bersandar dengan benda apapun. Dia tidak boleh menyanggah atau berpegangan pada suatu benda apapun, ya, ketika dia mampu untuk berdiri dengan tegak. Adapun orang yang tidak mampu berdiri, bagi orang-orang yang sakit, maka hendaknya dia duduk sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi duduknya sebagaimana yang dia kehendaki. Bisanya duduknya seperti apa? Maka dia melakukan sholatnya dengan duduk itu. Dan jika dia tidak mampu dengan duduk, wajib atasnya adalah untuk berbaring. Dan berbaringnya dengan miring menghadap ke arah kiblat. Berarti menghadap ke utara kalau di Indonesia, ya, menghadap ke berarti membujur ke utara dan kemudian mengarahkan ke kiblat dadanya, jadi miring ke arah kiblat. Dan sebagainya, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika dia tidak mampu untuk miring, maka dia tidur dengan terlentang, kemudian mengangkat sedikit kepalanya dan mengarah ke arah kiblat. Jadi kalau dia tidak bisa miring, maka berarti ini membujurnya ke arah timur. Ya, membujur ke arah timur dan barat, kakinya di barat, kepalanya di timur, kemudian kepalanya diangkat sedikit dan diarahkan ke kiblat. Kemudian jika ini tidak mampu juga, maka sesuai kemampuannya, ya, sesuai kemampuannya, terusannya adalah dengan menghadapkan ke kiblat telapak tangannya, telapak kakinya sesuai kemampuannya. Jika misalnya kepalanya tidak bisa mendongak dan menghadap ke kiblat. Dan jika seseorang itu tidak ada yang membantu untuk mengarahkan ke kiblat, maka semampu dia bagaimana dia sholat. Yaitu bagi orang yang sakit, ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara sholat sunnah, ya, selain sholat fardu ada sholat sunnah. Kalau sholat sunnah maka berdiri itu hukumnya sunnah dan bukan menjadi rukun lagi. Artinya ketika ada orang melakukan sholat sunnah dan dia dengan duduk atau berbaring atau dengan, ya, semampu dia, sekehendak dia, maka sholatnya sah dan disesuaikan pahalanya dengan posisi tubuhnya. Kalau seseorang sholat sunnah dia dengan duduk, maka dia pahalanya setengah. Kalau ada orang sholat sunnah dia dengan berbaring, ya, mungkin pas sholat tahajud, pas memeng gitu, ya, pas capek sekali, jenengan hanya bisa berwudu, kemudian setelah berwudu terus miring meneh gitu. Terus jenengan sholat tahajud, ya, dengan cara berbaring, maka pahalanya 1/4 daripada tidak, ya kan, daripada tidak sholat tahajud,
maka jenengan boleh sholat tahajud sambil berbaring atau boleh sholat tahajud dengan cara duduk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dulu kita sampaikan bahwa uzur seseorang yang tidak bisa berdiri ketika sholat fardu adalah hanya bagi orang yang sakit saja. Sementara kalau orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan, maka ini bukan sebuah uzur. Dia bisa melakukan sholat fardu ketika turun dari kendaraannya. Seperti orang yang naik pesawat dan dia tidak bisa berdiri ketika di dalam pesawatnya, dan dia juga tidak bisa menghadap ke kiblat di dalam pesawatnya, maka dia hendaknya sholat fardu ketika sudah turun dari pesawatnya, meskipun sudah keluar waktu, yaitu dengan melaksanakan sholat jamak takhir atau dengan mengqadha sholatnya. Karena sholat di dalam pesawat tidak sah, karena seseorang ini tidak melakukan satu rukun, yaitu berdiri. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat adalah qiraatul Fatihati, yaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah yaitu mulai dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan berakhir dengan bacaan Adh-Dhalin, ya, berakhir bacaan dengan Adh-Dhalin, ya. Maka siapapun hendaknya dia membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya, munfaridan kana, baik dia ketika sholat sendiri, au imaman, atau dia menjadi seorang imam, au makmuman, atau dia sebagai seorang makmum, malam yakun masbukan, selama dia tidak menjadi seorang yang masbuk, ya. Kalau masbuk itu disempurnakan oleh imamnya. Tapi kalau dia makmum tidak masbuk, ya, maka dalam mazhab Syafi'i yang kita pelajari ini, maka makmum pun harus membaca Al-Fatihah seperti yang dibaca oleh imam. Kapan membacanya? Yaitu setelah selesai imam baca Al-Fatihah, yaitu antara bacaan Al-Fatihah dengan bacaan surat setelahnya, atau ketika imam baca surat setelah Al-Fatihah, maka kita membaca sebagai makmum, maka kita membaca Al-Fatihah sendiri. Karena ini rukun. Dalam mazhab yang lain ada yang berpendapat ketika imam sudah membaca Al-Fatihah secara jahri dan makmum mendengar, maka bacaan imam sudah dianggap sebagai bacaan makmum. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam sudah mencakup bacaannya makmum. Ini dalam mazhab yang lain. Monggo silahkan jenengan mau pakai yang mana, ya. Kalau pakai mazhab Syafi'i, maka jenengan tetap wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam, ya. Kalau dalam mazhab yang lain, selama jenengan mendengar bacaannya imam dari awal sampai akhir, maka jenengan cukup mendengarkan saja dan tidak perlu membaca lagi. Fikih ya luas, di sini masalahnya luas, silahkan. Bagi seseorang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, fa in ajaza an qiraatil Fatihah, qara'a sab'a ayatin min ghairiha min Al-Qur'an. Ada orang mungkin tidak bisa membaca Al-Fatihah, benar-benar tidak hafal. Sudah belajar, sudah mungkin privat, sudah diajari oleh guru yang bisa membaca Al-Fatihah, dia tetap tidak bisa membaca Al-Fatihah. Maka bagaimana? Qara'a sab'a ayatin min ghairiha, baca 7 ayat selain Al-Fatihah. Min Al-Qur'an, dari Al-Qur'an. Yusanu an takuna murattabatan, dan hendaknya urut. Ya, jadi misalnya dia nggak bisa baca Al-Fatihah, bisanya membaca surat An-Nas. Ya udah baca surat An-Nas yang jumlahnya 7. Al-Nas itu jumlahnya berapa? Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lah kurang. Berarti tambah 1 ayat lagi. Qul huwallahu ahad misalnya gitu. Tapi ini tidak urut, ya. Harusnya urutan itu dari qul huwallahu, qul falaq, kemudian qul nas. Nah, ini silahkan. Jadi cari ayat yang jumlahnya 7.
Tapi itu pun jika tidak hafal juga. Ini saking kebangetannya mungkin karena mu'alaf, seorang mu'alaf. Dia nggak hafal Al-Fatihah, apalagi surat yang lain. Al-Fatihah ora hafal, apalagi surat yang lain. Maka bagaimana? Ya, seorang mu'alaf ini maka dia boleh membaca dengan 7 zikir. Yaitu bacaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, masyaallahu kana wa man lam yasha lam yakun. Masyaallahu kana wa man lam yasha lam yakun. Ini mungkin kalau jenengan mau ngajari orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam, dia nggak bisa hafal satu surat, satu ayat pun dalam Al-Quran, maka dalam melaksanakan sholat, rukun yang keempatnya adalah dengan membaca ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, masyaallahu kana wa man lam yasha lam yakun. Kemudian jika seandainya Bapak Ibu rahimakumullah ternyata orang ini benar-benar enggak hafal apa-apa, blas ra iso hafal. Ya, jadi Al-Fatihah ora hafal, salat surat rahaf enggak hafal, zikir apalagi enggak hafal juga. Waqafa wujuban qadra Fatihatin mu'tadilatin walau dhannan. Hendaknya dia berdiri selama kira-kira bacaan Al-Fatihah. Ya, jadi berdirinya itu yang menengwai, berdiri diam saja, tapi kira-kiranya lamanya berdiri itu adalah selama seseorang kira-kira membaca Al-Fatihah sampai selesai. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang kelima, ya, rukun yang kelima adalah rukun. Dan rukun yang keenam adalah tumakninah di dalam ruku. Nah ini makanya ini tadi kita sampaikan, kalau dalam kitab yang lain rukun 5 dan ke-6 ini dijadikan satu, yaitu ruku dan tumakninah ketika ruku. Tapi kalau dalam kitab Safinah ini disendirikan, rukun yang kelima ruku dan rukun yang keenam adalah tumakninah ketika ruku. Nah, jadi kapan kita tumakninah sholat? Adalah pertama adalah saat kita rukuk. Kalau saat berdiri jelas itu tumakninah. Jelas tumakninah. Karena apa? Karena kita membaca surat Al-Fatihah, surat-surat yang lain, belum doa iftitah. Jadi kadar lamanya itu melebihi dari kalimat subhanallah. Kadar paling rendahnya dari ukuran tumakninah salat itu adalah bacaan subhanallah. Maka ketika ruku, seseorang hendaknya dia melaksanakan tumakninah. Apa itu ruku? Yaitu al-inhina maknanya, ya. Yaitu seseorang membungkukkan punggungnya, ya, tanpa mendongakkan dan membusungkan dadanya. Tidak boleh mendongakkan kepalanya ke atas, kemudian membusungkan dadanya ke depan. Dan ini yang disebut namanya inkhinas. Inkhinas ini adalah sebuah gerakan yang menjadikan rukuk itu batal. Yaitu rukuk begini, kemudian mendongakkan kepalanya, ya, bentuknya mungkin seperti ini, dan kemudian membusungkan dada ke depan. Ini namanya inkhinas. Rukuk adalah benar-benar kepala melihat ke bawah dan tidak membusungkan dada ke depan. Inkhinas, ya, yang disebut dalam fikih Syafi'i, inkhinas seperti ini. Nah, ini adalah rukuk yang salah, ya, rukuk yang salah, yaitu membusungkan dada ke depan dan mendongakkan kepala ke depan. Rukuk ke bawah. Pernah lihat enggak orang inkhinas? Kadang banyak orang melakukan inkhinas. Itu tidak sah rukuknya dan tidak sah sholatnya. Itu hanya sekedar, ya, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Sami Allah. Ini adalah rukuk yang tidak sah. Namanya apa? Inkhinas. Yaitu ayutati'a ajizatahu wa yarfa'u ra'sahu wa yuqaddima sadrahu.
Falau fa'alahu kadzalika, kok ada orang yang melakukan inkhinas dengan sengaja dan dia tahu, maka batal salatnya. Tapi kalau dia orang nggak ngerti atau lupa, maka fala, nggak apa-apa. Wajibu alaihi ayyauda ilal qiyam, maka hendaknya dia mengulang berdiri, kemudian rukuk dan mengulang rukuknya. Lupa, maka dia harus berdiri lagi, kemudian mengulang rukuknya dengan sempurna. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Tentu ini pembahasan ini hanya sedikit mengulang bahasan dalam kitab Ar-Risalah yang sebelumnya pernah kita bahas. Tapi tidak masalah, kita semakin mantap bahasan masalah rukun salat ini. Kemudian yang keenam adalah tumakninah, yaitu sukun baina harakatain, yaitu tenang antara dua gerakan. Yang disebut tumakninah itu tenang ya di antara dua gerakan atau dua rukun, yaitu antara berdiri hingga sampai iktidal. Ada ketenangan ketika ruku, Allahu Akbar, ada ketenangan di sini, kemudian baru sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang ketujuh adalah al-i'tidal. I'tidal adalah istiqamah, berdiri lurus. Yaitu maksudnya secara syariat adalah seorang itu, orang yang ruku itu kembali seperti sebelum dia ruku, yaitu berdiri. Ya, berdiri lurus seperti sebelum dia ruku. Maka tidak disebut orang yang i'tidal ketika punggungnya belum lurus seperti saat dia berdiri sebelum ruku. Contoh, ya, ini berdiri sebelum ruku lurus, ya, lurus, punggung lurus. Dan orang ruku, Allahu Akbar, rukunya sudah benar, tapi i'tidalnya juga harus benar. Sami Allahu liman hamidah. Lurus lagi, ini lurus. I'tidal yang salah adalah ini. Sami Allah. Nah, ini belum tegak, langsung sujud lagi. Jadi punggungnya belum lurus, dia kemudian buru-buru sujud. Maka orang ini belum disebut melakukan i'tidal. I'tidal itu istiqomah, lurus. Punggungnya lurus seperti sebelum dia ruku. Yaitu saat dia berdiri membaca Al-Fatihah itu, ya, maka i'tidalnya juga seperti itu. Wa yushtaratu alla yaqsid bihi ghairahu, dan hendaknya ketika bangkit dari ruku itu tidak boleh ada niatan lain kecuali niatan i'tidal. Kalau ada orang bangkit dari ruku dengan niatan bukan i'tidal tapi niatan lain, maka dia harus mengulang. Contoh, pas ruku ono ulo gitu. Terus langsung berdiri gitu kan. Nah, ini berdiri tegaknya bukan karena niat i'tidal tapi menghindar dari ular tadi. Maka dia harus ruku kembali dan mengulang i'tidalnya. Atau kaget. Pas ruku gini, ono cah cilik melayu buanter, wah ya langsung. Nah, itu kan takut, ya kan. Takut engko njaduk nggih janggutin jenengan, ya takut nanti menabrak jenengan, ada anak kecil lari, wah jenengan langsung bangkit. Nah, maka ini belum disebut sebagai i'tidal. Jenengan harus ruku kembali, kemudian bangkit sami Allahu liman hamidah. Kemudian disyaratkan juga di dalam pembahasan ini, yaitu seseorang yang i'tidal dia harus tidak terlalu lama. Fa in tawwalahu wa alla yutawwilahu 'ani dzikril masyru'i fihi qadral fatihati. Tidak boleh i'tidal terlalu lama sampai seukuran bacaan Al-Fatihah. Fa in tawwalahu 'amidan 'aliman batalat salatu. Jika dia memanjangkan dengan sengaja, maka batal salatnya. Jadi i'tidale suwi. I'tidale kayak orang baca Al-Fatihah, maka ini salatnya batal. Kenapa? Li'annahu ruknun qasirun. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i itu ada beberapa rukun, ya, perbedaan. Ada namanya ruknun tawilun, rukun yang bacaannya panjang, ada namanya ruknun qasir,
yang bacaannya pendek. Iktidal dalam penjelasan di sini itu dimasukkan dalam rukun yang pendek, sehingga dia tidak boleh, ya, seseorang yang melakukan iktidal itu tidak boleh menjadikan rukun ini menjadi ruknun tawil atau rukun yang panjang. Waqtarul katsirun kaunuhu tawilan. Tapi ada juga, ya, pendapat ulama yang lain yang justru ini pendapat yang banyak juga, bahwa iktidal itu adalah ruknun tawilun. Ruknun tawil yang panjang. Artinya seseorang tidak masalah ketika iktidal dia memanjangkan bacaannya. Maka monggo lagi, ini masalah fikih, ya, masalah fikih. Kalau berpendapat bahwa iktidal adalah ruknun qasir atau rukun yang pendek, maka tidak boleh memanjangkan bacaan apapun di dalamnya. Tapi kalau berpendapat ikut pendapat bahwa iktidal adalah ruknun tawilun, maka enggak masalah membaca bacaan apapun yang panjang di dalam iktidal sampai melebihi Al-Fatihah. Yang berpendapat bahwa iktidal adalah ruknun tawilun, ya, tentu, ya, dia berpaham bahwa di dalam rangkaian sholat subuh dalam mazhab Syafi'i ada yang namanya kunut, dan kunut itu dilakukan ketika iktidal. Maka seseorang boleh memanjangkan iktidal dengan doa yang panjang. Monggo silahkan. Ini dalam hal ini kalau saya iktidal sebentar saja, ruknun qasir, pendek saja, dan tidak memanjangkan bacaan apapun di dalam iktidal. Kemudian yang ke-8 cukup membaca subhanallah, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Itu sudah cukup. Kemudian yang ke-8 at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah ketika iktidal, yaitu hendaknya memisah antara bangkit dari rukuk dan ketika mau sujud. Jadi ada bangkit dari rukuk, kemudian tenang, baru setelah itu melaksanakan sujud. Yang ke-9 adalah bersujud sebanyak 2 kali. Setelah iktidal dengan tuma'ninah, maka seseorangnya hendaknya menyungkurkan badannya dan kemudian melakukan sujud. Sujud itu artinya khudu' wa tadhallul, tunduk dan merendahkan diri. Dalam hal ini tentu masalah sujud pembahasannya banyak. Insyaallah kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah baca 8 rukun sholat, dan insyaallah kita bahas yang sisanya di kesempatan yang akan datang jika Allah memberikan umur yang panjang kepada kita semua. Semoga Allah SWT berikan kesehatan, berikan kekuatan iman Islam lahir batin kita semua, sehingga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan segala syariat-syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.